Tapi sebenarnya KPK ini kan dibentuk waktu masih zaman presidennya Ibu Megawati. Udah sekian lama, tapi kok terlihatnya korupsi ini nggak pernah berkurang, malah bertambah terus nih. Apa ada yang salah barangkali ini? Memberi suap itu berbuat jahat kepada pejabat. Coba, sekarang pertanyaannya, pejabat yang diberi suap itu kan harusnya korban kejahatan. Ada nggak mereka yang melapor? Memang saya juga prihatin ya ketika panitia seleksi sepertinya luput dalam beberapa hal. Kan sekarang lagi heboh nih tentang private jet yang ditumpangin oleh Kaisang dan istrinya ke Amerika. Ya. Nah, ini kalau menurut pandangan seorang mantan penyidik senior KPK ini, itu termasuk gratifikasi apa enggak? Yang kedua kita lihat kasus pungli, bukan pungli ya. Kalau saya pungli nggak setuju. Apa itu? Itu suap atau pemerasan di rutan KPK. Selamat datang di Share On, edisannya Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, mantan penyidik senior KPK. Di masa tugasnya, beliau adalah orang penting di balik operasi tangkap tangan yang menangkap begitu banyak koruptor kakap. Namun beliau mendapatkan serangan balik, dan kedua bola mata beliau harus mengalami kerusakan. Dan yang paling menyakitkan adalah pada tanggal 30 September 2021, beliau bersama 56 rekannya dipecat dari KPK hanya karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Nah, sekarang sedang berlangsung proses seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Mari kita ngulik sedikit tentang pandangan beliau terhadap KPK yang akan datang. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Novel Baswedan. Selamat siang, Pak Novel. Apa kabarnya? Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah, ini sejak mata Pak Novel disiram dengan air keras, saya lihat kan ini kerusakannya parah nih. Nah, kondisi sekarang ini gimana nih penglihatan Pak Novel? Ya, memang kalau dibilang parah karena bentuknya berubah, bentuk kiri ini bentuk berubah karena operasi. Oke. Tapi memang pada saat saya diserang dulu tahun 2017 itu kerusakan yang mata kiri 95%. Waduh. Jadi pilihannya ya memang harus dioperasi dengan ekstrim, namanya operasi OOKT. Terus kemudian dibentuk dengan lensa artifisial untuk bisa melihat. Dan setelah operasi memang saya bisa melihat sampai sekitar 2 tahunan lah kurang lebih. Operasinya itu 2018. Yang kanan saya juga mengalami kerusakan, tapi mungkin derajatnya agak lebih kurang ya, sekitar 70% lah kerusakannya. Dan saya sempat mengalami kanan itu saya hanya bisa melihat 5%. Oh, tapi kalau melihat dari fisik seolah normal ya, malah kirinya yang kelihatan lebih parah ya. Ya, karena habis operasi kan. Tapi yang kanan akhirnya dioperasi juga dengan operasi stem cell di India. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan ya sekitar 70% lah penglihatan saya. Makanya saya bisa lihat Pak Edi keren kelihatan. Ya, setelah Bapak sudah bisa melaksanakan tugas lagi segala macam yang kelihatan juga sekarang 70% lebih ya. Iya, sekitar 70% penglihatan saya. Nah, ini kemarin Pak Novel kan menjadi perhatian publik karena mengajukan gugatan di MK terkait Undang-Undang KPK, terutama tentang batas usia calon KPK yang paling rendah 50 tahun dan Bapak ingin majukan menjadi 40 tahun. Nah, juga ada satu hal lagi yang Bapak ajukan adalah putusan sela yang meminta seleksi capim KPK itu ditunda. Namun akhirnya juga ditolak MK. Ini gimana nih? Ya, memang betul Pak Edi. Saya ketika saya ingat saya bulan apa itu ya? Bulan-bulan sebelum bulan Mei rasanya. Bulan Mei, itu saya bersama dengan rekan-rekan yang tergabung di IM57. IM57 itu yang lulus dipercepat di KPK. Yang tidak lewat tes wawasan kebangsaan. Yang pakai alasan abal-abal lah, TWK-nya abal-abal. Karena ada rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang mereka investigasi dan itu prosesnya manipulatif dan rekayasa, melanggar hukum pula. Singkat cerita yang tadi yang saya katakan, kami waktu itu memandang bahwa apabila batas usianya itu 50, banyak orang yang sebetulnya punya potensi bagus, punya integritas yang bagus, ingin mendedikasikan kompetensinya, keahliannya untuk bisa membantu KPK, itu nggak ada kesempatan lagi.
Maka kami pandang, ayo kita ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu pansel belum terbentuk, belum ada. Cuman memang Mahkamah Konstitusi sedang banyak menangani kasus terkait atau permohonan ya terkait dengan pileg ya. Akibatnya permohonan kami tertunda lama. Baru sidang setelah pendaftaran ditutup. Setelah pendaftaran ditutup, baru pertama kali sidang untuk perbaikan, untuk ditanya soal gugatan-gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, kami juga meminta dalam provisi untuk adanya penundaan proses seleksinya pimpinan KPK. Kenapa begitu? Dulu kalau 2019 kita lihat masanya pimpinan KPK itu kurang lebih bulan Oktober sudah terpilih orangnya. Akibatnya kalau kita lihat kebutuhannya untuk terpilih kan Desember harusnya. Ya. Masih ada serang waktu 2 bulan ya, masih ada 2 bulan. Dan ternyata proses yang cepat ini menghasilkan orang-orang bermasalah gitu. Mungkin pikiran kami, kalau lebih hati-hati, lebih lama prosesnya, akan lebih hati-hati, lebih teliti, maka kita apa salahnya diajukan penundaan proses itu. Dan terkait dengan apa yang kami mohonkan itu, memang semua yang kami ajukan sebagai pertimbangan dan dalil di Mahkamah Konstitusi semua diterima dan dipahami oleh para majelis hakim. Tetapi memang dalam putusan tidak bisa diterima kecuali ada satu hakim konstitusi, Profesor Arsul Sani, beliau dissenting opinion yang menerima apa yang kami ajukan, dan kami apresiasi terkait dengan hal itu. Ya paling tidak beginilah Pak Edi, seandainya suatu hari kami ditanya, kenapa kok dengan kondisi KPK yang carut marut lah gitu ya, kondisi KPK yang seperti di ICU gitu, terus kemudian tidak berbuat untuk bisa membantu. Kami bisa katakan kami telah melakukan upaya, telah berjuang, dan memang batasannya sampai pada posisi tidak memungkinkan lagi untuk bisa berbuat. Nah, karena Bapak gagal ini, ataukah mungkin ada kemungkinan Bapak dan teman-teman itu juga nanti ingin masuk, mungkin barangkali menjadi penyidik KPK atau apa barangkali setelah terpilih pimpinan yang baru? Semuanya bisa terjadi, karena sebagian dari 57 kawan-kawan yang dikeluarkan ini, paling tidak ada sekitar 40 orang sekarang menjadi ASN. Sehingga apabila kembali ke KPK itu sangat memungkinkan, karena di KPK pegawainya ASN. Sehingga antara ASN mestinya nggak ada isu untuk berpindah atau masuk membantu tugas-tugas KPK. Yang mana kalau kita lihat kawan-kawan yang dikeluarkan dari KPK, sebetulnya mereka ini orang-orang yang menjadi teladan di bidang-bidangnya. Karena kan nggak semua penindakan. Ada yang di pencegahan, ada yang di bidang-bidang tertentu, ada yang di bagian hukum. Mereka semua ini orang-orang yang sebetulnya bagus-bagus. Sehingga saya yakin kalau mereka kemudian suatu hari bisa untuk membantu kembali KPK, itu tentunya akan menjadi darah segar juga ya, menjadi penyemangat. Kalau Bapak sendiri gimana? Ya semuanya bisa terjadi ya Pak Edi ya, tapi saya belum tahu, saya belum bisa memutuskan apakah saya tapi pada prinsipnya saya tentunya concern bahwa KPK ini harus diperkuat. Upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK itu sangat penting. Kita bukan tidak percaya penegak hukum lain, tapi faktanya aparat penegak hukum korupsi di sektor penegakan hukum itu masih banyak gitu. Jadi kalau KPK tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh, maka perannya justru malah tidak bisa membantu untuk perbaikan secara keseluruhan. Tapi sebenarnya KPK ini kan dibentuk waktu masih zaman presidennya Ibu Megawati. Sudah sekian lama, tapi kok terlihatnya korupsi ini nggak pernah berkurang, malah bertambah terus nih. Apa ada yang salah barangkali ini? Iya, gini, kalau menurut saya begini, memberantas korupsi itu tidak serta-merta hanya domain KPK. Sebenarnya semua elemen bangsa itu punya kewajiban. Kalau kita lihat di Undang-Undang KPK pun, tugas memberantas korupsi itu juga dibebankan kepada semua kementerian lembaga. Dan KPK dalam konteks untuk, yang saya maksud tadi untuk pencegahannya ya Pak Edi ya. Kalau untuk penindakannya, polisi dan jaksa juga berwenang untuk memberantas korupsi. Dan KPK itu ditempatkan untuk sebagai koordinator. Makanya di KPK ada koordinasi dan supervisi. Koordinasi dan supervisi yang dalam konteks penindakan
bisa melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan kejaksaan untuk tugas-tugas penindakan, dan untuk terkait dengan pencegahan di semua kementerian lembaga, KPK juga bisa melakukan koordinasi dan supervisi untuk kegiatan itu. Cuma masalahnya tadi Pak Edi, kalau ditanya kenapa selama ini nggak bisa, ya nggak berkurang malah banyak. Ya soalnya faktanya political will di Indonesia kurang. Berantas korupsi itu butuh dukungan politik, butuh dukungan dari presiden, dan itu harus dilakukan. Dan saya yakin kalau presiden mengambil posisi memimpin sebagai panglima untuk memberantas korupsi, itu pasti akan cepat. Tapi kalau hanya diperintahkan KPK berjalan, terus KPK-nya diserang, dikriminalisasi, dikerjai, dibiarkan, siapa yang bisa? Ya, tapi sebenarnya masalah utamanya barangkali ya. Ada yang berpendapat bahwasanya untuk masuk pegawai negeri harus juga memberikan suap. Mohon maaf ya barangkali ini benar atau tidak, itu hanya dugaan. Terus kalau misalnya mau nyalek juga sekarang kan di mana-mana orang bilang harus ada serangan fajar untuk program biaya yang besar. Nah barangkali setelah menjabat kan tentunya harus bisa mengembalikan uangnya, balik modal, harus untung lagi bahkan. Untung ya, bukan balik modal. Karena untuk persiapan ke depannya masih perlu biaya. Barangkali di situ kan kemungkinan untuk tidak korupsi itu agak mustahil barangkali. Ya. Memang kalau saya memandangnya begini Pak Edi, yang pertama itu seperti ayam dan telur, siapa yang lebih dulu. Kalau kita lihat, tentunya terjadinya hal yang seperti Pak Edi katakan tadi, karena praktek korupsi dianggap aman. Aman kenapa? Karena orang berbuat korupsi, kemudian peluang tertangkap kecil gitu. Kalaupun kemudian tertangkap, hasil korupsinya masih bisa selamat lah gitu. Atau sanksinya bisa ringan. Ataupun kalau ditahan masih bisa keluar gitu kan. Atau dapat fasilitas gitu ya. Kalau begitu dalam konteks secara teori rational choice gitu, orang akan berpikir kalau begitu berbuat sajalah gitu. Ya, resikonya lebih kecil. Iya, betul. Jadi akhirnya terjadi seperti yang Pak Edi katakan tadi. Seandainya orang tahu bahwa ketika menjadi pejabat berbuat korupsi, kemungkinan besar akan tertangkap. Cepat atau lambat begitu ya. Kalau ketangkap sanksinya berat dan akan membuat kesusahan. Orang nggak mau Pak Edi. Ngapain dia harus ngasih uang untuk menjadi anggota DPR contohnya, atau menjadi pegawai, atau menjadi pejabat tertentu, yang setelah menjabat dia tidak akan bisa mendapatkan kembali uangnya, nggak akan mau kan? Kurang lebih seperti. Jadi intinya kalau pemberantasan korupsi itu bisa berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, itu pasti akan berdampak ke banyak hal. Sebetulnya begini Pak Edi, kalau kita lihatlah pemahaman di para pejabat atau para pegawai negeri lah atau aparatur lah, terkait dengan ketika menjadi pejabat itu seperti apa. Banyak yang berpandangan menjadi pejabat itu mendapatkan fasilitas, mendapat kemudahan. Padahal kan seharusnya tidak begitu. Menjadi pejabat kan lebih kepada pengabdian, lebih kepada bagaimana mendapatkan mandat atau amanah untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu dengan jujur, tidak berkhianat kepada negara, dan lain-lain. Tapi faktanya kan kalau itu kemudian dianggap sebagai fasilitas, kemudahan, ya dia bisa berbuat apapun. Tapi kalau dia paham bahwa ada kewajiban-kewajiban seperti itu, dan ada hukum yang betul-betul mengatur dan menegakkan apabila dia melakukan pelanggaran, makanya orang akan bekerja dengan benar-benar. Problem itu yang mesti harus dibenahi. Kalau kita lihat penegakan hukum dari masalah suap, gratifikasi juga masih banyak yang nggak berjalan. Bahkan contohnya begini, Pak Edi. KUHP itu ada bab 8 terkait kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya apa? Apabila pasal-pasal dalam bab 8 itu terjadi, maka penguasa umum adalah korban kejahatan, karena kejahatan terhadap penguasa umum. Salah satu pasalnya adalah memberi suap. Jadi pasal 209 KUHP. Kalau 210 memberi suapnya kepada hakim. Artinya memberi suap kepada pejabat itu adalah berbuat jahat kepada pejabat. Artinya pejabat itu pejabat gimana? Itu lain soal. Enggak, itu lain soal. Nah, nanti Pak Adi saya ceritakan karena itu beda. Orang seringkali menganggap suap itu kausalitas, padahal bukan. Memberi suap itu berbuat jahat kepada pejabat. Coba sekarang pertanyaannya, pejabat yang diberi suap itu kan harusnya korban kejahatan. Ada nggak mereka yang melapor?
Nggak ada orang memang keinginan. Beda. Soalnya begini, ketika dia diberi sesuatu dan dia menerima, dia berbuat jahat. Itu terjadi pada bab 28 KUHP. Kejahatan dalam jabatan. Nah, ini yang kemudian dia menerima, itu dia berbuat jahat. Tapi pada dasarnya, ketika orang memberi sesuatu kepada pejabat, itu dia sedang berbuat jahat kepada pejabat. Karena pejabat harusnya, atau aparatur lah gitu ya, atau penguasa umum lah disebutnya dalam undang-undang, itu adalah orang yang harusnya punya integritas, punya harkat martabat, punya nilai yang harus dijaga oleh negara. Maka orang yang berbuat memberi sesuatu kepada pejabat, dia sedang merendahkan atau merusak harkat martabat pejabat itu. Ini kan menarik ini. Tapi kan faktanya kita masih belum menemui atau bahkan sangat-sangat jarang menemui adanya pejabat yang diberi sesuatu, dia merasa diserang kehormatannya. Yang ada dia malah bersenang. Ya. Mungkin wajarnya nolak aja. Tapi kalau langsung dilaporkan yang pemberinya juga kasihan juga barangkali. Sebetulnya gini Pak Edi. Ketika orang diberi sesuatu, pada dasarnya orang itu diberi sesuatu gini. Ada orang memberikan kepada saya sesuatu. Ini perbuatan menyuapnya atau perbuatan kalau saya pejabat, perbuatan menyuapnya sudah selesai itu. Bisa langsung ditangkap. Kalau saya kemudian mau menangkap, dalam hal tertangkap tangan itu Pak Edi. Jadi menolak itu sebetulnya memang harusnya begitu. Tapi kalau saya kemudian menerima, maka saya berbuat kejahatan. Jadi tadi menolak terus melaporkan itu bisa menjadi persoalan bagi yang memberi. Cuman itu masih belum lazim ya Pak. Iya. Kalau misalnya bukan suap Pak, tanda terima kasih. Ya. Jadi gini, pemberian itu seringkali disebut sebagai tanda terima kasih segala macam. Padahal suap itu ada suap yang sebelum dan suap yang setelah. Suap yang sebelum itu istilahnya pemberian. Kalau suap setelah itu istilahnya hadiah. Dalam undang-undang tidak pidana korupsi, memberi hadiah itu kejahatan. Jadi tanda terima kasih pun nggak boleh sebetulnya. Gratifikasi itu kejahatan. Gratifikasi lain lagi. Gratifikasi itu fasilitas. Fasilitas. Pak ini mau kasih contoh yang mana? Jet kan? Nanti. Nggak, saya bercanda ini. Iya, nanti itu kita tahan dulu sebentar. Itu kita tahan dulu. Nggak, saya mau cerita biar ada pemahaman. Gitu. Jadi sebetulnya pemberian sesuatu itu baik itu disebut sebagai tanda terima kasih atau setelah berbuat atau sebelumnya, itu masuk delik suap. Itu persoalannya banyak orang yang nggak memahami. Gitu Pak Edi. Nah ini tapi sebelum lanjut ke gratifikasi nanti, ini tentang proses seleksi KPK ini kan masih kita mau bahas kembali ke situ. Nah dari 20 calon capim KPK dan Dewas KPK ini kan sudah terseleksi 10 dan 10. Nah dan dari calon-calon pimpinan yang mendaftar itu, dari Bapak melihatnya kira-kira kompetensi mereka itu, kredibilitas mereka itu gimana? Ya, saya mesti periksa satu-satu nih. Karena gini, kebetulan ada kan yang dipermasalahkan di media ini kan ada 2 yang sedang bermasalah kode etiknya, tapi tetap mendaftar. Ya. Memang saya mengikuti ya, karena ada beberapa rekan dari YM57 yang ikut dalam proses seleksi. Contohnya Mas Giri Suprabdiono itu dia ikut sampai 40 besar. Jadi ketika 20 besar dia nggak masuk ya. Memang saya juga prihatin ya ketika panitia seleksi sepertinya luput dalam beberapa hal. Contohnya ada pimpinan KPK yang pernah diperiksa terkait dengan kode etik, pelanggaran etik. Walaupun dalam putusannya itu dikatakan tidak bisa dibuktikan karena alat buktinya dihapus gitu. Harusnya kan tidak serta-merta dianggap sebagai bukan persoalan gitu. Dan harusnya panitia seleksi tanya ke Dewan Pengawas, sebetulnya faktanya gimana sih gitu. Dengan begitu akan mendapatkan input yang lengkap lah. Saya khawatir ketika itu nggak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka banyak yang luput. Ketika banyak yang luput ya akhirnya tadi orang-orang yang punya track record masalah masih juga ada yang lolos. Tapi satu persatu masih diteliti, Pak Edi. Nah, tapi dari yang 57 yang kemarin itu ada nggak yang sekarang masuk lagi? Atau semua kemarin sampai 40 besar aja. Semuanya tereliminasi? Iya. Ada 4 orang kemarin yang ikut seleksi karena usianya 50, di atas 50 ya. Dan kemudian yang masuk 40 besar terakhir kemarin Mas Giri.
Nah kan sejak Bapak dipecat dari KPK itu karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan, kan diterima jadi pegawai atau ASN di kepolisian oleh Pak Listio Sigit Kapolri. Nah, Bapak di situ tugasnya membentuk Satgasus anti korupsi atau gimana barangkali? Ya, memang sejak awal ketika Kapolri menyampaikan dalam press release-nya yang disampaikan waktu itu, kepentingannya adalah ketika melihat saya dan kawan-kawan yang punya kompetensi cukup cukup baik lah gitu ya dalam tugas-tugas memberantas korupsi, dipandang diperlukan karena Polri sedang mau membangun bidang tugas terkait dengan pencegahan korupsi. Selama ini kalau bicara pemberantasan korupsi, Polri punya Ditipikor ya, tapi Ditipikor itu penindakan saja, pencegahan Polri nggak punya, maka Polri membuat. Sekarang ini sepertinya Polri juga akan membentuk Kortas, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor. Kalau Kortas itu ada, tentunya pencegahan akan masuk di dalamnya. Tapi pada dasarnya tadi seperti saya katakan, karena kebutuhan itu maka kami ditawarkan dan kami kemudian diterima melalui suatu proses sebagaimana mestinya, karena untuk menjadi ASN ada seperti seleksinya, ada tesnya lah kurang lebih. Tapi pada dasarnya dengan adanya kami menjadi ASN Polri, maka kami diminta dibentukkan suatu unit tugas khusus, Satgas Khusus Pencegahan Korupsi, dan kami membantu beberapa kementerian lembaga untuk terkait dengan tugas-tugas atau upaya pencegahan korupsi di tempatnya masing-masing. Ya, tapi kira-kira di pencegahan ini efektif nggak? Karena kan pencegahan tidak bisa melakukan penindakan apapun. Ya. Tidak bisa melakukan penangkapan, hanya mungkin memberikan masukan segala macam. Ya. Efektif nggak di kementerian-kementerian itu? Begini, tentunya kalau penindakan, pencegahan bukan penindakan kan. Ya. Tapi pencegahan yang kami lakukan itu adalah bagaimana kami mendeteksi potensi korupsi. Yang kedua melakukan monitoring. Kami juga melakukan aksi-aksi untuk bisa membantu untuk mengeliminasi potensi-potensi tadi, dan kami memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan sistem. Sepanjang lembaga atau kementerian terkait ini melakukan perbaikan-perbaikan tadi, pastinya akan berdampak ya. Tapi namanya pencegahan itu sifatnya persuasi ya. Kalau resisten ya nggak bisa gitu. Tapi kalau mau bekerja sama, terus punya kesungguhan yang sama, frekuensinya sama, pasti akan berdampak besar. Tapi tidak bisa maksa. Ya mungkin hanya formalitasnya barangkali nggak nih? Karena nggak tahu saya. Tapi pada dasarnya sepanjang mereka mau, ada kemauan, pastinya bisa. Polri kita ini adalah institusi terkorup di Asia Tenggara. Ini menurut Indeks Mundi ya. Nah, dengan kondisi demikian, apakah Satgasus ini kerjanya bisa lebih berat? Soalnya untuk memperbaiki nama baik ini kan agak sulit nih, kayak gimana? Ya, kebetulan kami tidak ditugaskan untuk melakukan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri ya. Jadi di internal Polri sudah ada Propam, sudah ada Itwasum, dan kami tidak melakukan di internal Polri. Jadi kami melakukan kegiatan di luar. Jadi apa yang Pak Edi sampaikan tadi bukan bidang saya itu. Dan tentunya saya berharap pada suatu hari KPK betul-betul didorong untuk dikuatkan, dan kawan-kawan yang disingkirkan tadi dari KPK bisa membantu KPK menjadi lebih kuat. Ya. Harapannya sih itu. Harapannya itu ya. Semoga bisa. Ini kembali ke tadi yang menarik ini adalah gratifikasi ini. Nah, kan sekarang lagi heboh nih tentang private jet yang ditumpangin oleh Kaisang dan istrinya ke Amerika. Ya. Nah, ini kalau menurut pandangan seorang mantan penyidik senior KPK ini, itu termasuk gratifikasi apa enggak? Ya, jadi gini, bicara gratifikasi itu tentunya kita mesti harus clear dulu. Hari ini kita bicara di antar penegak hukum sendiri tentang apa itu gratifikasi, itu banyak beda pendapat. Ahli-ahli hukum juga banyak beda pendapat. Banyak persepsi ya? Banyak persepsi. Jadi pada dasarnya gratifikasi itu kan fasilitas atau pemberian yang kemudian di suatu keadaan di mana dia tidak bisa mengelak, maka dia punya waktu 30 hari dia melapor. Harusnya seperti itu. Tapi masalahnya adalah terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Edi, apakah itu gratifikasi atau bukan? Kalau dilihat Kaisangnya sebagai orang pengusaha, orang sipil gitu ya, bukan penyelenggara negara, yang ukurnya bukan dari sana.
Tapi harus diukurnya dari Kaisang ini saudaranya penyelenggara negara siapa gitu. Harusnya begitu. Tapi kita lihat aja KPK nih. Sepertinya KPK sedang mempersiapkan untuk memberikan jawaban kan. Tapi tentunya kalau saya memandang beberapa statement dari KPK, salah satunya Deputi Pencegahan ya KPK yang mengatakan bahwa Kaisang ini swasta, bukan penyelenggara negara. Saya bingung, wah sepertinya dia nggak paham tuh soal gratifikasi. Tapi lebih jauh lagi tentunya kita mesti lihat nanti seperti apa. Tapi kalau saya meyakininya, mestinya harus dikaitkan dengan keluarganya yang sebagai penyelenggara negara. Karena tidak boleh apabila ada pejabat terus kemudian melalui anaknya ada fasilitas yang diterima, itu nggak boleh. Itu bisa menjadi bagian dari gratifikasi. Dan mungkin itu bisa menjadi presiden ke depannya ya, ke depannya soalnya menjadi contoh nih. Nanti ke depannya barangkali seperti kata Prof. Mahfud, kalau nanti ke depannya semua orang memberikan suap melalui anaknya, berarti nggak kena dong, karena anaknya bukan pejabat negara misalnya begitu. Apalagi untuk level presiden ya, presiden itu diberikan fasilitas oleh negara, bahkan keluarganya juga diberikan fasilitas. Maka mestinya lebih hati-hati lagi. Masa sih dapat fasilitas dari orang lain? Negara pun memberikan fasilitas kok. Bukan kepada pejabatnya saja, tapi kepada keluarganya juga. Makanya keluarga presiden pasti diberikan pengamanan, pas pampres, pengawalan dan lain-lain. Bukannya Pak Jokowi waktu itu pernah memberi contoh nih tentang mengembalikan gratifikasi waktu diberi gitar oleh grup metal band itu dulu? Iya. Itu kan contoh mengembalikan barang gratifikasi. Iya. Sebetulnya gratifikasi kan bukan sekedar pembelian barang saja, tapi bisa jadi kemudian ada fasilitas-fasilitas lain atau dalam bentuk sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Tapi memang kalau gitar itu ya pernah contoh ada kejadian itu ya, dan mestinya itu bisa dilakukan dengan berkelanjutan. Dan catatannya di KPK mestinya ada. Jadi kita kan melihat sekarang udah mau hampir memasuki masa transisi Presiden Jokowi ke Prabowo. Nah, kira-kira Pak Novel melihat apakah pemberantasan korupsi ke depan itu bisa lebih bagus atau tetap jalan di tempat? Ya, memang pertanyaan ini mestinya nggak bisa dijawab kalau variabel-variabel lainnya belum tahu. Contohnya, apakah nanti ke depan pemerintah mempunyai concern dengan upaya memberantas korupsi apa tidak? Yang kedua, ada political will apa tidak? Ada kehendak dari politik apa tidak? DPR-nya seperti apa? Apakah Presiden nanti Pak Prabowo betul-betul mau memimpin sendiri dan memberikan concern untuk pemberantasan korupsi sebagai langkah strategis yang harus dilakukan? Kita mesti lihat itu semua. Kalau itu semua kemudian dilihat dan itu semua dilakukan, maka saya yakin perbaikannya akan banyak. Tapi kalau itu nggak dilakukan, memang susah, bisa turun, bisa seperti ini saja gitu. Bahkan bisa lebih turun lagi ya, Pak. Dan juga kemarin kan di media kita membaca Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata mengatakan pejabat sekarang itu tidak lagi takut korupsi seperti yang tadi Pak Novel sampaikan, karena apa di sini beliau sampaikan karena resikonya rendah dan keuntungannya banyak. Betul. Menurut Bapak gitu? Ya, kalau hari ini kita katakan pimpinan KPK-nya juga nggak takut korupsi kan. Bahkan kalau kita ukur betul Lili Pintauli waktu sebelum mengundurkan diri dugaannya juga menerima gratifikasi. Kalau diperiksa pimpinan yang lain jangan-jangan ada lagi. Jangan-jangan Alexander Marwata juga ada kasusnya. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat ini bukan kira-kira nih Pak Edi. Kasus Robin itu penyidik yang kemudian dibawa ke pengadilan karena menerima suap beberapa kasus. Kebetulan itu waktu itu tim saya sebelum keluar dari KPK yang melaporkan kasus itu. Dan itu dalam proses persidangan dikatakan ada pihak-pihak lain yang terlibat, tapi nggak diusut. Jangan-jangan ada di level pimpinan juga itu. Oh gitu ya. Nah ini yang hal-hal yang perlu harus dilihat. Jalan hilang gitu ya. Yang jelas tidak, kalau hilang sih enggak, tapi tidak lanjutnya ya, tidak lanjutnya enggak. Harusnya kan kalau ada fakta-fakta di persidangan didalami dong, dicari tahu. Yang kedua kita lihat kasus pungli bukan pungli ya. Kalau saya pungli nggak setuju. Apa itu? Itu suap atau pemerasan di rutan KPK. Pertanyaannya apakah itu KPK sendiri yang pertama kali menginisiasi? Enggak kan ternyata. Justru saya yang pertama kali membahas itu di podcast saya sebetulnya. Kenapa? Karena saya ingat sekali, saya mendapatkan informasi ada salah satu petugas rutan itu disidangkan oleh Dewan Pengawas
ada pelecehan seksual kepada istri tahanan. Terus kemudian dalam putusan disebut suka sama suka. Saya bingung, wah, bukankah ada relasi kuasa itu? Bukankah ada sesuatu keadaan yang nggak normal? Nah, terus ternyata dalam putusan itu juga banyak dugaan pemberian sesuatu. Setelah saya bahas viral, baru kemudian diperiksa. Dan ternyata banyak, dan ternyata parah seperti yang kita lihat fakta-fakta sekarang. Nah, pola-pola seperti ini kan saya khawatir ini untuk menutup-nutupi. Nah, bahkan beberapa statementnya pimpinan KPK yang sekarang itu mengatakan bahwa ini sudah terjadi lama segala macam, jadi tidak ada kesungguhan. Bahkan dikatakan ini pungli. Saya bingung, pungli kayak tukang parkir ngambil uang gitu. Padahal nilainya miliar loh. Dari beberapa hal itu kan sebetulnya kelihatan lah bahwa sepertinya kok nggak ada kesungguhan. Jadi persoalannya hari ini KPK ya karena pimpinannya bermasalah, dan seperti Alexander Marwata tadi terjadi di pimpinan KPK juga. Nah, tentang Harun Masiku ini, kenapa sampai sekarang kok belum ketangkap dan memang sulit ditangkap atau bagaimana menurut Bapak? Ya, Harun Masiku itu 2020 ya kejadian. Waktu itu awal tahun. 2021 kami ketika sedang mau dikeluarkan, di antara kami itu adalah orang-orang yang menangani perkaranya Harun Masiku. Ketika dikeluarkan ya pasti akan berdampak dengan penanganan perkara. Yang kedua, di awal-awal ketika persiapan disingkirkan, kami sudah bilang KPK perlu dibantu nggak? Kami sudah tahu nih posisi-posisinya, tapi mereka nggak mau tuh. Nah, kalau sekarang belum ketangkap, ya memang pastinya nggak mudah lah. Nangkap kan bukan, di sana ada berangkat nangkap, nggak begitu. Ada tahapan kan, ada pengamatan, ada mencari tahu, mencari jejak segala macam sampai pada posisi dapat keyakinan baru bisa dilakukan penangkapan. Nah, proses itu yang harus dilakukan dengan teliti dan berkelanjutan harusnya. Tapi kalau sungguh-sungguh mestinya dapat. Iya, bukannya KPK kan canggih banget nih penyadapan, tahu di mana segala macam kan. Selama ini kan kelihatannya dulu begitu, tapi sekarang kelihatannya kok makin teknologinya makin berkurang atau kurang canggih nih? Ya sebetulnya saya yakin teknologinya atau keinginannya tadi yang berkurang. Orang-orang pegawainya saya yakin masih tetap. Cuma masalahnya kalau dukungan dari pimpinannya nggak ada, ya sulit lah. Mau jalan pimpinannya nggak dukung, ya nggak bisa. Paling nggak itu dugaan saya ya. Nanti ke depan kan kita lihat kabinet baru ini kan udah isunya ini di mana-mana bahwasanya nanti menterinya bertambah banyak nih menjadi kabinet yang gemuk. Kalau menurut pandangan Pak Novel gimana? Ya tentunya menilai itu perlu dilakukan penelitian. Memang dalam kabinet mestinya ramping ya. Tapi saya tidak bisa memberikan pendapat saya terkait dengan hal itu karena saya nggak ahli di bidang itu ya. Tentunya ada ahli yang terkait. Tapi pada dasarnya mau seperti apapun dibentuk kabinet, upaya untuk memastikan praktek korupsi itu betul-betul diperangi, dicegah dan dilakukan upaya sistematis untuk tidak terjadi, itu mesti harus dilakukan. Kalau enggak sulit lah. Nah, tadi tentang penguatan KPK ya. Barangkali kan semua orang banyak menyalahkan terjadinya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang membuat KPK seolah-olah tidak punya taring lagi. Karena satu, penyadapan harus di atas izin dari Dewas. Nah, kedua juga KPK sudah di bawah Presiden. Nah, menurut Pak Novel gimana? Jadi gini, di Undang-Undang 19 2019 memang betul penggeledahan, penyitaan, penyadapan itu izin pengadilan dan izin Dewas, dua-duanya. Tapi kemudian ada judicial review yang dia sampaikan, saya lupa siapa yang ngajukan, dan kemudian MK membatalkan hal itu. Memang dibatalkan sudah. Jadi KPK bisa melakukan itu tanpa izin pengadilan dan izin Dewas. Pada saat hal itu belum dibatalkan, sebenarnya kami dulu masih bisa bekerja dengan tentunya effortnya jauh lebih besar ya. Tapi kami masih bisa melakukan yang terbaik lah. Buktinya kami bisa menangkap 2 menteri, ada beberapa kasus besar yang terungkap. Tapi memang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tadi, beberapa hal diantaranya tadi yang dikatakan oleh Pak Edi bahwa KPK diletakkan sebagai rumpun eksekutif gitu ya. Di bawah Presiden. Terus yang kedua, pegawai KPK-nya adalah ASN ya. Dan ada beberapa hal lain lagi, maka hal itu membuat satu lagi yang menarik adalah KPK diberi kewenangan SP3 gitu ya. Bisa SP3. Itu akhirnya membuat KPK justru
lebih lemah lah. Dan tapi kondisi mohon maaf. ya. Sebenarnya kan SP3 itu kan KPK bukan sempurna. Barangkali juga ada salah dan segala macam kan tentunya harus SP3 misalnya. Ya. Jadi gini, apakah itu melemahkan menurut Pak Novel? Ya, menurut saya melemahkan. Karena gini, seandainya Pak Edi menjadi ketua KPK nih, sekali-sekali kan gitu Pak Edi. Pak Edi menjadi ketua KPK. Perkara naik ke penyidikan. Pak Edi diintervensi. Pak Edi mau bilang, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak bisa SP3. Ya kan? Oh, disalahgunakan. Iya. Yang kedua, seandainya betul yang Pak Edi bilang, bagaimana kalau penyidikannya ternyata nggak cermat? Salah, sehingga kan kasihan korban. Kasihan korban. Kan mestinya lebih bagus dari mana? Lebih bagus mana? Dibahas dalam ruang rapat tertutup untuk SP3 dengan disidangkan dan kemudian diputus bebas. Tapi kan prosesnya jadi panjang kalau sempat yang tadi salah diterapkan itu. Sebetulnya kalau proses relatif Pak Edi. Karena proses penyidikan itu bisa panjang, bisa pendek. Karena proses penyidikan yang pendek juga banyak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung itu mekanismenya. Mestinya bisa dengan pembatasan. Contohnya, dalam sekian tahun, mesti harus dibawa ke persidangan, 2 tahun contohnya. Atau penyidikan dikasih waktu untuk segera menyelesaikan. Itu lebih fair menurut saya. Justru dengan SP3, itu menjadi ruang untuk intervensi. Oh, takutnya disalahgunakan kewenangan. Dan itu besar kemungkinan. Tapi kalau seandainya tadi yang saya katakan contohnya Pak Edi sebagai ketua KPK terus kemudian diancam ini atau ditekan sedemikian rupa agar perkara ini dihentikan. Pak Edi bilang, saya itu nggak berwenang. Kok ngancam saya percuma gitu kan? Nol aja juga enak kan? Iya. Tapi kalau berwenang, bagaimana? Pasti Pak Edi akan diganggu terus. Intervensi terus ya. Ditambah lagi akuntabilitas. Kalau sidang segera dan kemudian bebas, prosesnya terbuka. Tapi kalau SP3 itu dalam suatu rapat di ruang tertutup, nggak mungkin SP3 dibahas di suatu forum yang terbuka. Gitulah kurang lebih. Tapi juga putusan hakim kan banyak orang yang dalam tanda kutip juga katanya tidak sesuai harapannya, barangkali ada intervensi ataupun sesuatu itu gimana, kan sama aja tuh. Ya. Kalau kita menggunakan perspektif itu ya semuanya nggak ada problem kan. Tapi tidak menurut saya. Paling tidak akuntabel. Kalau putusan hakimnya ngawur seandainya nih, hakimnya akrobat gitu putusannya ngawur. Kan kita punya banyak akademisi. Kita punya banyak riset-riset hukum yang mereka kemudian bisa meneliti. Ini bermasalah nggak sih? Bisa dilakukan eksaminasi contohnya. Tapi kalau tadi ternyata akrobatnya dilakukan di ruang rapat tertutup, siapa yang mengeksaminasi gitu kurang lebih? Kurang lebih tentang ini kan kita lihat kan sekarang korupsi di Indonesia ini nggak pernah turun-turun, angkanya malah bertambah terus. Kira-kira dari segi edukasi pendidikan kepada generasi muda kita sejak dari barangkali SD sampai kuliah itu perlu nggak supaya job koruptif itu nggak ada bagi mereka, takut nggak mau lagi korupsi misalnya kena sesuatu moral atau apa, itu kenapa? Apa nggak ditekankan ke situ, Pak? Sebetulnya kalau untuk memberantas korupsi yang efektif, itu harus dilakukan dengan 3 hal yang dilakukan bersama-sama. Penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Tadi yang Pak Edi katakan contohnya, dilakukan pendidikan agar dia paham bahwa korupsi itu merugikan dirinya, memalukan segala macam. Tapi ketika dia di lingkungan kerja, ternyata dia dalam kondisi yang terpaksa mesti harus berbuat korupsi, kalau nggak bisa jalan kegiatannya segala macam. Contohnya nih ya, itu kan akhirnya membuat orang yang dididik pun akan menjadi bermasalah juga di kemudian hari. Terpaksa. Tapi kalau 3-tiganya berjalan, penindakannya berjalan efektif, pencegahannya efektif, pendidikannya efektif, ini akan bisa menyelesaikan persoalan. Karena orang ditindak itu tujuannya agar jera dan deterrent efek. Orang lain takut berbuat. Karena ditindak ya ternyata berbuat korupsi itu berbahaya ya gitu kurang lebih kan kalau dalam perspektif tadi. Dicegah dengan cara sistem dibuat sekuat mungkin, seakuntabel mungkin, setransparan mungkin, sehingga orang akan berpikir tidak ada ruang berbuat korupsi, atau kalau berbuat korupsi kemungkinan besar akan ketangkap. Dibuat pendidikan yang terbaik tadi, contohnya dengan tadi yang Pak Edi katakan, harapannya adalah orang sadar berbuat korupsi itu merugikan, sehingga sekalipun dia punya kesempatan dia nggak mau berbuat korupsi. Nah, kalau 3-tiganya berjalan pasti dampaknya besar. Itu masih butuh proses dan panjang kelihatannya. Panjang apa enggak menurut saya relatif ya. Saya yakin kalau komitmen dari pemerintahnya kuat, presidennya betul-betul mau menunjukkan sikap yang jelas untuk terkait dengan upaya memberantas korupsi, political will-nya juga mendukung, saya kira prosesnya nggak akan lama. Dan tentang rencana undang-undang yang
belum disahkan DPR tentang perampasan aset itu gimana itu Ya. menurut Bapak? Gini, perampasan aset itu sebetulnya baik apabila dimaknai sebagai illicit enrichment. Illicit enrichment ini sebetulnya konteks utama dalam perampasan aset. Orang apabila mendapatkan atau terutama penyelenggara negara ya, apabila meningkat harta kekayaannya dengan tidak sah, maka bisa dirampas. Tapi sekarang undang-undang perampasan aset yang sekarang ini isinya apa kita nggak tahu nih. Oh, iya. Kalau isinya hanya terkait dengan eksekusi atas putusan, ya sebetulnya dalam Sama undang-undang aja ya. ini sudah ada gitu. Cuman dibikin lebih rapi. Sama aja putusan pengadilan juga begitu kan? Iya. isinya. Tapi dibikin dengan lebih tertib, mungkin begitu. Jadi sebetulnya kita jangan terjebak di judul gitu. Tapi draft undang-undangnya belum pernah baca. Saya mendengar dari teman-teman yang mendiskusikan itu, illicit enrichment-nya sudah nggak ada, katanya gitu. Dan saya yakin informasi itu benar. Gitu lah kurang lebih. Tapi yang sekarang kan banyak kita lihat tuh tiba-tiba si A kaya raya, tapi backgroundnya pembuktian terbalik kan nggak pernah berlaku di Indonesia atau gimana? Ya, pembuktian terbalik pun sebetulnya kan nggak bisa menyeluruh ya. Contohnya gini, pembuktian terbalik kalau dilakukan, diberikan sepenuhnya, justru orang bebas semua. Orang bisa, contohnya gini, saya seandainya dituduh mencuci uang, buktikan terbalik saya bikin nanti underlying macam-macam. Begitu di sidang bingung. Tapi pembuktian terbalik ini adalah pembalikan sebagian beban pembuktian, itu yang betul. Contohnya saya ada si A, kalau saya jangan nggak enak jadinya, si Fulan gitu kan, ini diduga melakukan tindakan pencucian uang atau kejahatan apa gitu, maka penyidik akan menelusuri semuanya. Setelah menelusuri di persidangan dia disuruh membuktikan terlebih dahulu. Maka apabila buktinya dia nggak benar, kita bisa men-challenge. Tapi kalau diberikan bukti terbalik semuanya, ya dia ngomong apa aja kita menjalannya gimana? Orang dia sudah punya bukti-bukti semua. Nah, inilah kurang lebih. Jadi pemahaman terkait dengan direkayasa juga ya. Iya, bisa saja buktinya dimanipulasi segala macam. Jadi yang betul adalah membalikan beban pembuktian yang sebagian, membalikan sebagian beban pembuktian. Tapi kalau misalnya sebagai si A yang dituduhkan tuh dia malah berbalik. Ya Bapak sebagai penyidik, Bapak nuduh saya, Bapak buktikan. Nah, iya. Kan undang-undang pencucian uang hari ini sudah seperti itu. Bapak buktikan dong katanya. Bukan. Pembuktiannya dibuat, tapi di persidangan dia disuruh membuktikan terlebih dahulu. Oh gitu. Dia dituduh, maka dia kemudian disuruh membuktikan bahwa dia tidak sesuai dengan tuduhannya itu. Nanti di proses persidangannya penuntut yang akan menjawab itu. Boleh nggak si tertuduh yang mengatakan, Bapak tuduh saya, Bapak yang buktikan katanya? Ya, kalau dia nggak mau membuktikan, maka penuntut akan membuktikan dengan bukti-bukti yang ada dan dia sudah selesai pembuktiannya. Maka dia akan kena gitu. Tidak masalah. Kesempatan diberikan pertama kepada kesempatan. Kalau dia nggak menggunakan, ya berarti dia sudah selesai, nggak ada kesempatan membuktikan lagi. Kalau itu beliau yakin penuntut punya bukti, barangkali dia buktikan pasti. Sampai sidang pasti punya bukti dong. Kalau nggak sidang. Bisa juga kan triknya penuntut ini. Nggak mungkin. Dulu. Ya? Berkas perkara pasti sudah ada ya. Dan berkas perkara diberikan kepada mereka juga. Oh gitu. Ya. Nah ini tentang Baswedan. Kan Bapak juga sepupunya Pak Anies Baswedan nih. Ya, sepupu kedua. Bapak saya dan bapaknya Bang Anies itu sepupu. Oke. Nah, sekarang kan dalam kontestasi politik kemarin kan Pak Anies kebetulan kalah ya. Iya. Nah, ke depan ini menurut Bapak, apakah itu dari politik bisa sedikit mengganggu karir Bapak barangkali atau gimana? Menurut Bapak ya, kira-kira? Saya begini, memang saya tentunya mendukung setiap upaya untuk berbuat demi kepentingan negara. Kita tentunya mencintai negeri ini ya. Kita berbuat sesuatu untuk bisa seoptimal mungkin membantu agar negeri ini menjadi lebih baik. Dan saya tentunya memahami kalau Bang Anies itu kan fokusnya ke arah politik ya, karena dia punya keahlian di bidang sana. Saya fokusnya di bidang penegakan hukum. Dan saya yakin mestinya tidak ada terpengaruh. Tapi seandainya terpengaruh, ya itu resiko yang harus dihadapi. Mau bagaimana lagi? Kita lihat kan sekarang beliau dijegal di sana, dijegal di sini. Ya, saya paham. Saya paham langkahnya akan seperti itu ya. Tapi justru dijegal itu adalah pembelajaran ya, untuk kita menjadi lebih kuat dan menjadi lebih hebat. Saya kira Pak Edi pun jadi hebat seperti sekarang kan pasti melalui proses yang sulit kan. Kalau proses yang mudah-mudah biasanya nggak hebat biasanya. Pasti memang dulunya juga memang berat-berat sekali lah. Kurang lebih begitu. Dari bawah, betul. Pasti akan begitu. Kalau prosesnya mudah terus biasanya malah nggak hebat. Nah kan sekarang karena terbatasnya waktu ini
Ya. Pertanyaan penutup nih, Bapak dikenal sebagai sosok penegak hukum yang berani ya pada situasi yang beresiko. Nah, terlihat beberapa kasus kakap di tangannya itu mendapatkan serangan terhadap pribadi Bapak ya. Ya. Nah, sehingga keberanian ini perlu ditiru oleh masyarakat dan generasi penerus kita. Apa saran Bapak kepada generasi penerus kita? Ya, begini. Yang pertama, kita itu perlu paham bahwa diri kita ini adalah apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita justru kemudian berbuat yang buruk, nggak pernah peduli dengan orang lain, fokusnya kepada diri kita, maka kita hanya menjadi pribadi yang kecil. Kalau kita mau besar, kita harus mau untuk peduli dengan orang lain. Tapi ingat, dengan peduli, ya, kita akan dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Kita akan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan. Dengan mengetahui permasalahan, kita bisa berbuat, kita bisa problem solving, mencari sesuatu. Tapi ternyata berbuat begitu, itu dimusuhi gitu. Atau akan mendapatkan kesulitan lah paling tidak. Tapi paling tidak begini, kalau kita paham bahwa segala kesulitan yang ditimbulkan karena kita berbuat baik, itu adalah pembelajaran. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru kita mestinya sadar bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Nggak mungkin terjadi sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Maka nggak ada yang perlu kita takuti. Justru kalau kita takut dengan orang, takut ketika kita berbuat baik terus kemudian dimusuhi, maka justru mestinya kita yang salah gitu. Karena kita berbuat baik itu adalah kepentingan kita berbuat baik itu semoga akan menjadi kebaikan untuk kita, dan itu menjadi pendidikan karakter kita. Ya, anggap sebagai ujian ya. Anggap sebagai ujian. Jadi segala kesulitan yang timbul karena itu. Orang banyak bertanya, terus kenapa Anda sakit? Bagi saya, apapun yang terjadi pada diri saya, itu pasti adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan, dan saya nggak pernah risau dengan keadaan itu. Dan saya tidak pernah kemudian merasa bahwa ini adalah hal yang buruk. Bagi saya nggak ada masalah. Justru yang perlu saya perhatikan adalah apakah saya sedang dalam dalam posisi berbuat kebaikan atau keburukan. Kalau saya sedang berbuat kebaikan, bagi saya apapun yang terjadi saya nggak pernah risau. Nah, concernnya ke situ aja Pak Edi. Jadi sedang berbuat kebaikan, tertimpa musibah tetap itu dianggap positif ya? Ya, saya akan melihat sebagai hal yang positif karena saya tidak pernah merasa bahwa segala sesuatu terjadi itu karena kehendaknya orang yang berbuat jahat saja. Karena kebetulan saja bersesuaian dengan takdirnya Allah gitu bagi saya. Jadi bagi saya sederhana begitu. Dan berapa banyak orang mendapatkan kesulitan bukan karena sedang berbuat baik. Contohnya gini, orang sedang pakai narkoba, mabukan gitu ya, naik motor kecelakaan, matanya hilang satu kan ada juga. Dan banyak yang lain. Jadi bagi saya ingin memastikan apa yang saya lakukan adalah kebaikan, dan apa yang terjadi setelah itu tidak ada masalah. Iya. Fokusnya ke situ aja, Pak Edi. Pokoknya semuanya pasti ada hikmah positif. Nah, kita mungkin barangkali saat ini belum tahu gitu ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Sama-sama, Pak Edi, atas waktunya. Ya. Terima kasih. Semoga sukses. Ya, amin. Makasih. Ini airnya kalau mau diminum bisa, karena ini aqua. Oh iya. Sini ya. Iya Pak. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Novel Baswedan. Kita harapkan semoga KPK kedepannya bisa terpilih pimpinan KPK dan Dewas KPK yang mumpuni, yang berdedikasi tinggi untuk memberantas korupsi. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing. Hanya di SR On, Edi Sereng Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.